kekuatan militernya, misalkan di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, begitu juga di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ASEAN sendiri sebagai sebuah organisasi sejak awal sudah berfokus kepada utamanya ekonomi, yang kedua menghindarkan konflik. Pada saat itu, pada saat ASEAN berdiri, dunia terbagi antara blok barat dan blok timur. Dan posisi ASEAN secara umum netral, tidak memihak satu blok kepada blok lain, dan tidak terlibat ke dalam sebuah persaingan. Namun dengan berakhirnya Perang Dingin, maka negara-negara komunis kemudian mulai bergabung dengan ASEAN, yaitu negara-negara Indochina. Nah, sebagai sebuah organisasi dan memiliki sekretariat ASEAN, serta tahun 2015 telah menyebut dirinya sebagai masyarakat ASEAN, ASEAN Community, maka kita dapat melihat perkembangannya bahwa ASEAN ini telah menjadi sebuah entitas yang dapat dikategorikan sebagai non-state actor. Sebagai non-state actor, tentu mereka punya power yang dapat di-exercise dengan dukungan anggota maupun external partner. Kita ketahui memang power dari ASEAN ini lebih banyak digunakan untuk membantu penanganan bencana alam, membantu penanganan kemanusiaan. Namun dalam beberapa terakhir, terutama dengan munculnya Indo-Pasifik dan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik, maka kita melihat ada beberapa kondisi kritis dari ASEAN yang mengharuskan, menurut kami ini nanti akan menjadi topik yang menarik, sejauh mana ASEAN harus mengubah diri atau memperkuat diri atau meningkatkan lagi komunitas pertahanannya. Karena selama ini komunitas pertahanan ASEAN dalam beberapa penelitian awal malah dianggap mengalami penurunan. Tetapi ini nanti akan kami sampaikan pada slide selanjutnya. Lanjut. Ini latar belakang dari penelitian, yaitu adanya persaingan, kemudian bahwa wilayah Indo-Pasifik ini sangat menentukan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. 60% GDP melalui di wilayah Indo-Pasifik. Kemudian keamanan dunia sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di Indo-Pasifik. Paling tidak ada 3 hotspot, yaitu Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, dan Selat Taiwan. Lalu ASEAN sendiri, di mana Indonesia saat ini adalah ketua ASEAN dan merupakan salah satu pendiri ASEAN, sangat berkepentingan untuk menjadikan ASEAN ini sebagai soko guru politik luar negeri. Sehingga dengan posisi ASEAN yang Indonesia yang besar dan ASEAN yang kuat, maka Indonesia dapat memagari kedaulatan atau memagari kepentingan bersama, baik berupa untuk keamanan dan kesejahteraan. Dan terakhir adalah kami ingin mempelajari bagaimana ASEAN sebagai non-state actor memiliki strategi dan diplomasi pertahanan sendiri yang mungkin luput dari perhatian kita, tetapi ada elemen-elemen yang bisa dikaji untuk menunjukkan bahwa ASEAN bisa berkembang menjadi semakin kuat dan semakin berperan di dalam menangani keamanan di wilayah kawasan. Lanjut. Nah, ini konsep EOIP yang awalnya adalah merupakan antitesis dari konsep Indo-Pasifik yang bersifat eksklusif, dan AOIP ini membawa kata kunci inklusif, yaitu kerjasama maritim dengan elemen kerjasama maritim, konektivitas, SDG, dan kerjasama ekonomi. Lanjut. Rumusan masalah bahwa rivalitas geopolitik yang terjadi pada saat ini, struktur dari rivalitas tersebut tidak hanya politik, tapi juga ekonomi dan sosial budaya. Ini semua tepat berada di tengah-tengah, terjadi di lingkungan ASEAN dan sangat mempengaruhi ASEAN. Kita ada banyak
informasi bagaimana Indonesia ini merupakan salah satu, atau ASEAN secara umum salah satu adalah sangat menjadi, kalau kita sampaikan adalah menjadi keinginan dari para major power untuk berpihak kepada salah satu. Dan kita juga tahu bahwa memang ada perpecahan di ASEAN, tapi sejauh ini masih terkelola, walaupun mungkin akan ada beberapa faktor yang harus terus menjadi perhatian. Kalau kita lihat kalau ASEAN ini tidak menjadi tidak relevan gitu. Kemudian masalahnya adalah bagaimana AOIP yang sudah digagas tahun 2019 itu begitu digagas, AOIP ini mestinya bukan milik Indonesia lagi, tapi ini adalah milik ASEAN. Namun kita lihat bagaimana implementasi sampai sekarang, ada kemajuan, mungkin ini juga karena faktor Indonesia yang menjadi ketua ASEAN. Tapi terakhir itu sudah ada ASEAN Indo-Pacific Forum Implementation of ASEAN of Indo-Pacific. Dan kemudian RRT juga dapat menerima ASEAN Indo-Pacific. Jadi bukan konsep Indo-Pacific yang dibawa oleh Amerika dan Sekutunya, tapi adalah konsep ASEAN Indo-Pacific. Yang ketiga, diplomasi pertahanan ASEAN. Ini adalah sebuah topik bagaimana elemen dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific berkaitan atau relevan dengan strategi dan diplomasi pertahanan ASEAN. Karena apabila terjadi konflik, maka yang akan mendapat korban itu adalah negara-negara ASEAN, tidak hanya negara ASEAN di laut, tapi juga negara ASEAN terkonek misalkan dengan India, dengan China, dan dengan beberapa negara lain. Lanjut. Pertanyaan penelitian, bagaimana ASEAN menghadapi rivalitas geopolitik, terutama antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang dapat menjadi ancaman keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Sejauh mana AOIP efektif sebagai sebuah strategi untuk menghadapi rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Lalu bagaimana ASEAN menerapkan diplomasi pertahanan untuk mencapai keamanan dan perdamaian di kawasan, terutama melalui implementasi AOIP. Lanjut. Ini tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tadi. Lanjut. Ya, lanjut. Dan ini bagaimana diplomasi pertahanan untuk mengimplementasi AOIP. Tentu dalam konteks ini kita melihat diplomasi pertahanan sebagai hal yang biasa dilakukan oleh state actor. Namun bagaimana pendekatannya untuk non-state actor? Jadi sebagai non-state actor, ASEAN juga memiliki kapasitas untuk melakukan diplomasi pertahanan. Walaupun kita tahu ASEAN tidak punya pasukan, yang punya pasukan adalah negara anggota ASEAN. Namun sini kami mencoba melihat bagaimana strategi diplomasi pertahanan ASEAN khususnya dalam pengimplementasian AOIP, tentu dalam hal ini lebih kepada arah analisa apa yang bisa dilakukan oleh ASEAN untuk implementasi AOIP. Lanjut. Kami menggunakan mixed method, jadi melakukan kualitatif berupa interview dan data analisis, kemudian ada kuantitatif berupa kuesioner, survei, lalu nanti melakukan triangulasi dan integrasi dari data-data yang kami peroleh. Lanjut. Mixed method, ini masih kelanjutan dari cara penelitian. Lanjut. Dan ini landasan teoritis, kami menggunakan teori strategi, kemudian diplomasi pertahanan, lalu great powers competition, regionalism, dan regional security complex, serta balance of power. Ya, lanjut. Ini analisa berdasarkan regionalisme dan regional security complex, bagaimana pola interaksi ekonomi, perdagangan, sumber daya
identitas, norma, dan kerjasama, keamanan wilayah, perimbangan kekuatan, aktor dan kekuatan besar, pengembangan isu, kemudian great power competition. Great power competition ini sesuatu yang sangat real dan terus terjadi, mungkin kurang menjadi perhatian, tapi ini menurut pengamatan kami bagi media luar negeri terlihat berbeda dengan media dalam negeri. Kemudian balance of power dan strategi ini juga ilmu strategi yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini untuk ASEAN sebagai non-state actor. Kemudian diplomasi pertahanan. Pada saat ASEAN melakukan diplomasi pertahanan, maka yang akan muncul keluar adalah nama ASEAN, tetapi dengan ASEAN Member State sebagai leading negara anggota ASEAN yang akan melakukannya. Lanjut. Ini bagaimana indikator tadi dari analisa regionalism, kemudian indikator analisa regional security complex, indikator analisa balance of power, lalu kemudian great power competition. Analisa regionalism itu bagaimana ketergantungan di antara negara yang berada dalam satu kawasan semakin kuat, selalu ada upaya untuk mengintegrasikan, terutama dari sisi ekonomi. Namun ekonomi tanpa keamanan juga tentu akan terjadi kerugian. Lalu indikator analisa regional security complex. Analisa ini digunakan untuk melihat bagaimana kepentingan keamanan antar negara sangat menentukan sehingga dapat menghindari security dilemma. Dalam hal ini penting sekali transparansi dan akuntabilitas, dan kami akan melihat bagaimana hal itu bisa dilakukan di regional security complex. Lalu indikator analisa balance of power. Balance of power ini juga sangat menarik karena kita ketahui di antara negara ASEAN sendiri belum tentu punya rasa percaya yang tinggi ya seperti antar negara Eropa. Nah, tentu di sini kalau kita perhatikan akan sangat terlihat bagaimana fenomena kelompok tertentu atau negara tertentu di anggota ASEAN mungkin akan lebih dekat ke Amerika. Sementara ada negara lain lebih dekat ke RRT dan ada negara yang cenderung netral. Kemudian indikator analisa great power competition. Kompetisi ini sepertinya akan terus berlanjut selama dunia masih ada, tetapi aktor dan model atau taktik kompetisi itu akan berbeda dari waktu ke waktu. Seperti sekarang kita perhatikan great power competition sangat terlihat kasat mata di Pasifik ketika ada perjanjian keamanan maritim antara Amerika dan Papua Nugini, kemudian Cina dengan Solomon Island, ini semua akan sangat mempengaruhi dinamika dari great power competition yang lebih ke arah perebutan hegemoni kekuasaan di sebuah wilayah. Lanjut. Nah, ini bagaimana strategi ASEAN melalui EOIP untuk keamanan dan perdamaian, yaitu melalui regionalisme, lebih ke arah norm setting, kemudian dialog, lalu indikator analisa diplomasi pertahanan, apakah diplomasi pertahanan dari non-state actor seperti ASEAN ini sudah dapat dikatakan memiliki elemen diplomasi pertahanan, dan bagaimana arah ke depannya yang diharapkan. Tentu kita semua ingat bahwa salah satu keputusan KTT ASEAN ke-43 yang terakhir mengubah nama ASEAN Sekretariat menjadi ASEAN Headquarter. Tentu harapan kita dan ada keinginan dari anggota ASEAN agar sebagai headquarter itu punya power atau kapasitas yang lebih dari yang sekarang. Tentu mimpinya begitu. Lanjut. Nah, ini adalah indikator analisa diplomasi pertahanan ASEAN. Jadi
izin masih salah ini. Baik, lanjut. Ini Pak beberapa Jul temuan mengingatkan sementara, ya. 2 menit lagi Baik, Pak Jul, mohon izin temuan mengingatkan. sementara, lanjut. Temuan sementara adalah bagaimana ASEAN lanjut ya terus. Nah, ini adalah untuk bagaimana ASEAN menghadapi rivalitas di kawasan, kepentingan selalu mengangkat bahwa kepentingan ekonomi selalu menjadi perhatian bersama, kemudian aktif melakukan engagement dengan luar kawasan melalui forum-forum yang membentuk arsitektur keamanan internasional. Misalkan untuk Kementerian Pertahanan ada ADMM dan ADMM Plus yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun ini, di mana Indonesia kan jadi tuan rumah. Kemudian lanjut, sejauh mana AOIP berkembang, jadi mulai dari 2019 tersendat karena pandemi, lalu kemudian muncul proposal dari Indonesia AOIP from defense perspective, dan kemudian dari Indonesia juga mainstreaming AOIP pada berbagai pilar. Lalu pada Keketuaan Indonesia tahun 2023, AOIP dapat disepakati oleh China dan Rusia dalam pertemuan KTT ASEAN China dan ASEAN Rusia. Tentu dengan catatan Indo-Pasifik dimaksud adalah ASEAN Indo-Pasifik. Dan implementasi pertama yaitu ASEAN Indo-Pasifik Forum. Lanjut. Lalu bagaimana ASEAN menerapkan AOIP untuk mencapai kawasan? Secara prinsip adalah norma-norma, misalkan nomor 1 unity atau solidity untuk membentuk enmity inter-ASEAN. Lalu engagement melalui dialog dan semua pihak, dan unity melalui ASEAN Community. Jadi ini temuan pertama dari wawancara. Kami akan kembangkan lagi untuk menjadi kuesioner yang bisa sifatnya lebih luas lagi. Mudah-mudahan nanti dapat dikonfirmasi oleh penelitian kuantitatif untuk bagaimana ASEAN dapat menurunkan AOIP untuk mencapai keamanan di kawasan. Baik, lanjut. Saya kira demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan semua. Mohon masukan dan tentu saja bimbingan dari promotor dan kopromotor. Terima kasih Pak Cecep, kami kembalikan ke Bapak Cecep sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Jul, luar biasa sekali. Di tengah-tengah kita sepertinya Pak Promotor, Bapak Profesor Makarim sudah hadir. Bapak Promotor, mohon izin Bapak, selamat siang. Mohon izin kami mendahului tadi. Ya. Kami mendengar Bapak masih sedang perjalanan Siang tadi. Pak Makarim. Yuk. Ya, mohon izin Bapak, kami lanjutkan. Siap. Untuk lebih lengkapnya lagi apa yang disampaikan oleh mahasiswa, mungkin di sini di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber yang luar biasa, yaitu para Pak Leonard dan Bapak Hanapin. Mungkin untuk bisa melengkapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jul selaku mahasiswa, mungkin dalam hal ini Bapak narasumber pertama yaitu Bapak Leonardo, Bapak Leonardo Felix Barat, MSc PhD, untuk bersedia berkenan untuk menambah pengayaan kepada mahasiswa sebagai kelengkapan daripada penulisan disertasinya. Waktu dan ruang kami persilakan, Bapak siap semuanya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Cecep. Yang kami hormati Rektor Unhan, termasuk juga promotor dari Pak Zulkifli, Profesor Baju Permita, promotor 1, promotor 2, Dr. Joni, promotor 1 juga Profesor Makarim, Bapak Ibu sekalian pimpinan di Universitas Pertahanan, demikian juga seluruh peserta pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menarik untuk topik yang disampaikan oleh Pak Zulkifli yang berkaitan dengan ASEAN, konsep di sini yang berkaitan dengan Indo-Pasifik, karena ada kebaruan, karena biasanya strategi yang disampaikan berkaitan dengan negara-negara tertentu, apakah itu dari kelompok barat ataupun non-barat di kawasan Indo-Pasifik. Namun dicoba saat ini menonjolkan apakah ada ataupun dimungkinkan pengembangan strategi oleh organisasi regional seperti ASEAN
dalam menghadapi keadaan ataupun kondisi yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Signifikansinya pendekatannya apakah konsep yang akan dikembangkan oleh ASEAN bersifat kolaborasi ataupun containment. Kita mengetahui bersama beberapa negara mengeluarkan konsep di Indo-Pasifik dalam rangka membendung pengaruh dari Tiongkok. Di satu sisi, ASEAN mengupayakan ingin menjadi central player di kawasan agar konsep kolaborasi yang akan dikedepankan. Jadi ini nanti tentunya menarik untuk diungkapkan di dalam disertasi Pak Zulkifli, bagaimana ini akan dikawal oleh ASEAN dalam konsep dan bentuk konkretnya terhadap mitra-mitranya, terutama mitra-mitra regionalnya. Apakah bisa diterima? Tadi disampaikan dalam paparan bagaimana yang dikedepankan oleh ASEAN dalam konteks kerjasama ekonomi. Nah, apakah strategi yang akan digali nantinya itu mengarah kepada yang dikembangkan di dalam konsep ASEAN Community, khususnya di bidang politik dan keamanan? Apakah itu didapat nantinya strategi bersama yang bisa diterima oleh mitra-mitra regional lainnya? Seperti kita ketahui, ASEAN sendiri dapat diidentifikasi memiliki conflicting interest. Beberapa negara mungkin berbeda, jadi tidak solid seluruhnya sama, melihat bagaimana penanganan stabilitas keamanan yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Jadi ini satu isu yang cukup menantang nantinya. Nah, ketika tadi sudah disepakati adanya semacam forum, ya, jadi ASEAN sangat mengharapkan tidak adanya forum yang sudah ada itu dibentuk lagi yang baru, tapi menggunakan existing forum, apakah East Asia Summit atau tadi ada khusus mengenai ASEAN Indo-Pacific Forum, yang ini yang akan bisa dikawal oleh ASEAN. Jadi kepentingan ASEAN tetap terjaga, kontinuitas kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan tetap terjaga untuk jangka panjang, tidak hanya jangka pendek, menengah, tapi jangka panjang. Jadi tentunya di dalam disertasi ini diharapkan nantinya terlihat tantangan apa saja yang akan memberatkan konsep itu atau strategi ASEAN itu untuk dapat dilakukan. Ya, jadi tentunya bisa kita lihat. Tetapi bisa juga ditonjolkan kemungkinan apa yang terbuka, yang bisa diterima semua pihak, sehingga suasana perebutan pengaruh, ya, influence ini oleh masing-masing pihak di kawasan Indo-Pasifik ini tidak mengalami eskalasi. Jadi ini tentunya akan terlihat nantinya ke depannya. Diharapkan di dalam diplomasi pertahanan, tadi sudah disampaikan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan. Tentunya konsep atau teori yang akan digunakan oleh Pak Zulkifli adalah menjawab pertanyaan inti dari disertasi. Jadi konsep dan teori yang menjawab langsung pertanyaannya. Jadi kalau berkaitan dengan strategi, berarti konsep ataupun teori yang berkaitan dengan strategi pertahanan ini diharapkan apakah benar-benar dapat mewujudkan satu diplomasi pertahanan model ASEAN yang disepakati bersama. Dan apakah diplomasi pertahanan yang dilakukan secara kolektif oleh ASEAN ini, nah, seperti misalnya NATO misalnya, itu bisa dijalankan secara bulat oleh semua negara anggota ASEAN. Karena kalau memiliki diplomasi pertahanan model ASEAN, jika itu dimungkinkan, tetapi tidak didukung mayoritas negara anggota, maka kekuatannya di lapangan juga akan sulit, ya. Perkembangan yang ada misalnya, adanya inisiatif keamanan di kawasan Indo-Pasifik, seperti Global Security Initiative oleh Tiongkok, kemudian juga ada AUKUS, ini kan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh ASEAN. Ya, satu melakukan containment, satu berupaya menawarkan kerjasama. Nah, ASEAN bagaimana? Apakah mengikuti atau bisa diterima seperti halnya pandangan politik ataupun kebijakan luar negeri Indonesia bahwa kita tidak memihak pada salah satu polar. Jadi bisa memaksimalkan kepentingan Indonesia termasuk juga kepentingan ASEAN dalam tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Jadi ide-ide bahwa semua mitra kita dapat memenuhi hukum internasional, dapat memenuhi kesepakatan di dalam Treaty of Amity Cooperation-nya ASEAN misalnya, itu tetap bisa dijaga. Termasuk ketika ada sengketa maritim,
komitmen di dalam hukum internasional, khususnya UN Convention of the Law of the Sea tahun 1982 tetap terjaga, ya, tidak mengalami gangguan sehingga menyebabkan eskalasi konflik di kawasan. Nah, ini apakah bisa diterima sebagai strategi diplomasi ASEAN nantinya di bidang pertahanan? Demikian juga kesepakatan untuk mencegah penggunaan kekerasan atau kekuatan militer dalam menyelesaikan perbedaan yang ada atau konflik yang ada di kawasan dengan tetap mengedepankan dialog dan kerjasama. Modalitas yang bisa diterima oleh semua pihak ini yang mana? Jadi ini sangat krusial tentunya ketika ASEAN bisa menyuarakan dan berbentuk format sebuah diplomasi kolektif di bidang pertahanan misalnya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Jadi ini beberapa hal yang menarik tentunya untuk digali lebih lanjut dalam disertasi ini sehingga bisa untuk dirujuk nantinya didukung oleh seluruh negara anggota ASEAN atau secara kolektif menjadi strategi bersama oleh ASEAN dalam menghadapi rivalitas geopolitik. Rivalitas ini tetap akan terjadi terus, setuju tadi pendapatnya Pak Zulkifli, bahwa perebutan pengaruh akan terjadi di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia dan sekitarnya, karena biasanya konflik dan perebutan pengaruh terjadi di buffer zone, di daerah penyangga, dan kawasan kita termasuk Indonesia adalah daerah penyangga. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Syria, bukan tidak mungkin terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Tentunya kita semua tidak berharap itu terjadi, karena jika itu terjadi, dampaknya bukan hanya dari negara yang langsung bertikai, tapi negara di sekitarnya, dan akan mengganggu apa yang dilakukan selama ini dalam mewujudkan stabilitas politik keamanan, termasuk mewujudkan kesejahteraan kemakmuran bersama oleh negara-negara yang ada di kawasan. Jadi ini tentunya tidak bisa taken for granted, yang harus diupayakan oleh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia sebagai negara kunci tentunya di dalam ASEAN. Jadi ini beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan untuk pendalaman dan juga menjadi perhatian dari pembahasan yang ada di dalam disertasinya Pak Zulkifli nantinya ataupun diskusi kita lebih lanjut. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan roundtable discussion. Saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator Pak Cecep. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Masukannya yang begitu komprehensif mungkin bisa menjadi inspirasi pencerahan bagi Pak Jo dalam melengkapi idenya ke dalam disertasi. Di mana di situ bahwa terlihat bahwa rivalitas akan selalu terjadi di kawasan itu menjadi suatu keniscayaan, di mana Indonesia pun berada di area yang di buffer zone itu tadi disampaikan oleh Bapak Profesor. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita berangkat ke narasumber kedua untuk bisa melengkapi apa yang menjadi fenomena Pak Jo selama ini. Yang terhormat untuk Bapak narasumber kedua Bapak Muhammad Arifin PhD untuk dipersilakan. Silakan Bapak. Baik, Pak Cecep, terima kasih banyak untuk perkenalannya, kemudian juga Pak Zul, terima kasih banyak untuk presentasinya yang sangat menarik dan komprehensif. Selamat siang Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haripin, saya peneliti di BRIN. Saya juga kebetulan menjadi koordinator riset untuk studi konflik, pertahanan, dan keamanan di Pusat Riset Politik. Mohon izin, ini ada Pak Joni selaku rektor, kemudian ada Pak Makarim Bibisono, kemudian ada Mas Banyu, ini dosen favorit saya ini waktu saya S2 di ITB. Kemudian juga ada Bapak Ibu semua. Saya mohon izin untuk share screen untuk lebih bisa untuk lebih jelas begitu ya, mohon izin ya. Oke, jadi ini betul-betul kesempatan yang sangat baik dan juga saya merasa sangat beruntung begitu ketika dikontak oleh Pak Zul untuk bisa menjadi narasumber. Karena memang kebetulan di klaster kami, Bapak Ibu semua juga memang kami juga sedang melakukan penelitian salah satunya tentang diplomasi pertahanan dan kebetulan juga begitu. Jadi memang bulan Juli lalu, kalau nggak bulan Juli betul,
kami juga menyelenggarakan FGD dan mengundang Pak Rodon begitu. Karena kan memang Pak Rodon juga disertasinya tentang defense diplomasi ASEAN ya begitu. Jadi makanya ketika Pak Zul mengundang untuk ini saya benar-benar apa ya memposisikan diri untuk kita bisa saling belajar bersama begitu. Jadi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya juga. Nah, mungkin saya akan bagi dua presentasinya secara ringkas begitu. Jadi yang pertama berkaca kepada TOR yang saya terima dan surat undangan. Jadi saya ingin sedikit saja mengomentari ya katakanlah dari mungkin rancangan penelitian dari Pak Zul sendiri begitu ya. Kemudian yang kedua memang lebih kepada perkembangan diplomasi pertahanan Indonesia itu sendiri gitu. Nah, untuk yang pertama ini saya ada dua catatan sebetulnya kalau kita merujuk kepada Thor maupun juga kepada tadi presentasinya Pak Zul begitu ya, bahwa kelihatannya kita perlu ada kejelasan tentang aktor diplomasi pertahanannya begitu. Jadi kalau kita melihat tadi dari penjelasan Pak Zul kan kelihatannya subjek dari diplomasinya negara begitu ya, pemerintah Indonesia begitu. Tapi barangkali kita bisa menurunkannya dalam aktor yang lebih spesifik begitu. Jadi apakah itu diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan, oleh Mabes TNI, Mabes Angkatan dan sebagainya begitu. Atau bahkan mungkin yang coba kami lakukan sendiri itu berdasarkan aktor gitu. Jadi kita coba bikin dataset, pangkalan data begitu, diplomasi pertahanan dari tingkat Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, Panglima, Kasat, Kasal, Kasau, dan sebagainya begitu. Jadi coba kita mapping pertemuan dengan siapa, dalam konteks apa, apakah bilateral, apakah multilateral ASEAN, dan sebagainya begitu. Dengan begitu mudah-mudahan kita akan dapat gambaran yang lebih konkret begitu ya, diplomasi pertahanan Indonesia itu seperti apa. Kemudian yang kedua tentang AUIP sendiri, memang tadi Pak Zul sudah sangat jelas ya dan sangat meyakinkan dalam sudut pandang saya menjelaskan urgensi dan relevansi dari IOIP ini terutama dalam konteks rivalitas di antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun kalau kita merujuk ke dokumennya itu sendiri begitu baik itu yang tahun 2019 terkait dengan IOIP maupun juga IOIP from Defense Perspective yang 2021 begitu ya. Sebetulnya di situ kan sudah dijelaskan secara lebih spesifik begitu bahwa misalkan IOIP itu ada 4 sektor begitu. Maritime Cooperation, Connectivity, UN SDGs, dan ekonomi begitu. Sedangkan untuk yang IOIP from Defense Perspective itu fokus pada 3 hal. Maritime Security, Joint Training, dan Information Exchange begitu. Nah, barangkali dalam konteks ini studi Pak Zul bisa lebih spesifik begitu ya melihat IOIP itu sebagai instrumen kebijakan atau mungkin sebagai variabel yang akan diuji begitu ya Pak ya dalam studi Bapak ini. Nah, itu apakah mau melihat semua area ini begitu dari maritime cooperation sampai ekonomi atau khusus dari defense perspektif begitu dari hanya maritime, joint training sama information exchange begitu. Nah, di sini juga kan kita bisa melihat juga apa sih pencapaian-pencapaian yang ada dalam konteks yang menghadapi rivalitas Amerika dan Tiongkok itu begitu. Nah, jadi mungkin ini yang lebih bersifat teknis begitu Bapak Ibu ya, saya mohon izin apa ya terkait sama rencana atau tindak lanjut dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh Pak Zul begitu. Nah, berikutnya ini sebetulnya ya ini sesuai dengan yang apa disampaikan di TOR ya. Apa saya akan bicara lebih spesifik tentang diplomasi pertahanan di Indonesia begitu. Jadi kita lihat data-datanya baik yang ditulis oleh peneliti lain begitu maupun juga yang apa temuan kita sendiri di BRIN begitu bahwa secara kuantitatif begitu bahwa memang diplomasi pertahanan Indonesia itu dari tahun ke tahun terutama dari zaman Pak SBY sampai sekarang Pak Jokowi itu mengalami peningkatan yang apa yang konsisten begitu. Jadi kalau kita melihat datanya dari Lab 45 misalkan, eh, dia melihat bahwa dari zaman Pak SBY selama 2 periode itu ada kurang lebih 160 penandatanganan kesepakatan bilateral terkait dengan keamanan dan pertahanan gitu. Jadi ini memang masih dicampur begitu. Nah, sedangkan Pak Jokowi sendiri ini lebih menariknya bahwa dari tahun 2014 begitu sampai 2021 itu kurang lebih 8 tahun itu bahkan sudah mencapai 150-an kesepakatan bilateral dalam konteks keamanan maupun pertahanan. Dan ini memang dua dua apa ya dua dua kepresidenan ini melampaui betul-betul
kepresidenan yang lalu-lalu begitu, dari itu baik itu dari zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, baik maupun pada awal-awal tahun reformasi begitu. Jadi memang kita sangat bisa memahami apa namanya yang kalau kita membaca literatur dari internasional begitu ya, melihat bahwa memang ada terjadi ledakan begitu ya atau tren meningkat diplomasi pertahanan karena memang datanya pun menunjukkan demikian baik itu pada tingkat ASEAN atau Asia Tenggara regional maupun pada tingkat negaranya begitu. Dari sini kita lihat dari sisi negara saya, di sisi Indonesia saja setidaknya selama kurang lebih 18 tahun terakhir begitu dari zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi ini memang kita banyak sekali apa namanya melakukan diplomasi pertahanan. Kemudian poin yang kedua itu adalah memang juga hal yang menarik dibandingkan pada periode zaman sebelumnya begitu ya, ketika diplomasi pertahanan itu diarahkan untuk kepada CBM ya, Confidence Building Measures gitu. Jadi lebih kepada katakanlah secara konkret ya mungkin kunjungan kenegaraan ya, official visit begitu ya, atau courtesy call dan sebagainya yang lebih bersifat formal begitu ya. Tapi memang selama 10 tahun terakhir itu trennya memang ke arah yang lebih strategis begitu, ke arah yang lebih teknis seperti latihan bersama, kemudian juga pendidikan ya, tukar menukar perwira dan sebagainya maupun juga dalam bidang PKO ya, peacekeeping operation. Itu juga data Indonesia juga menunjukkan kan kita memang cukup melesat juga gitu. Meskipun target 4.000 peacekeepers yang ditetapkan di kita juga belum belum tercapai sepenuhnya begitu. Nah, kemudian poin yang ketiga juga dalam konteks diplomasi pertahanan memang IOIP ya, dokumen tahun 2019 maupun IOIP from Defense Perspective yang tahun 2021 itu kita lihat memang makin menunjukkan posisi Indonesia sebagai yang seperti kita tahu ya, sebagai primus inter pares begitu ya, sebagai yang utama dari yang lain begitu di ASEAN ini begitu. Dan itu pun memang diakui oleh negara anggota yang lain. Jadi kita memang punya semacam rekognisi internal begitu, punya semacam political capital yang sangat kuat di kawasan untuk meliding banyak inisiatif begitu. Dan chairmanship tahun ini memang semakin menegaskan situasi tersebut begitu. Misalkan ya Indonesia juga yang keempat, poin keempat memang mampu menelurkan inisiatif yang pertama dan juga mengeksekusinya juga dengan mengakomodasi berbagai kepentingan negara anggota. Jadi tidak tidak apa ya, tidak menganulir atau juga tidak meminggirkan anggota yang lain ya. Nah, mungkin perkembangan ini memang berbeda kalau kita melihat konteks Myanmar ya. Jadi semenjak 2022 ke sini. Tapi satu hal misalkan kita kita bisa ambil contoh misalkan dalam konteks inisiatif AOE ya, ASEAN Our Eyes ini yang diresmikan tahun 2019 pada IDMM ke-13 ini kan satu kerjasama yang sangat strategis ya karena menyangkut tentang intelligence sharing gitu. Nah, ini juga kita tahu inisiatifnya dari Indonesia yang awalnya memang hanya 3 sampai 5 negara tapi akhirnya juga negara lain juga on board juga gitu, negara anggota yang lain juga kelihatannya begitu. Itu untuk pencapaiannya. Dan ini memang isu diplomasi pertahanan yang sangat kentara ya kalau kita melihat dari ini Bapak Ibu dari data kuantitatifnya begitu ya. Jadi kita bisa membagi ada dua klaster begitu. Jadi klaster isu pertama ini yang sangat dominan selama 3 tahun terakhir atau selama 4 tahun terakhir ya. Jadi memang pada zaman COVID gitu sampai sekarang gitu. Jadi yang pertama itu memang ada kerjasama tentang industri pertahanan. Kemudian yang kedua tentang alutsista, ketiga tentang latihan bersama, dan keempat tentu saja tentang COVID. Gitu. Jadi emang isu ini selama 3 tahun terakhir ini yang sangat sangat apa ya sangat sangat kelihatan gitu dalam berbagai dokumen maupun dalam berbagai press release pernyataan yang disampaikan oleh Indonesia dan negara partnernya begitu dalam bidang diplomasi pertahanan. Kemudian untuk klaster yang kedua, nah ini memang lebih bersifat untuk keamanan yang non tradisional seperti misalkan penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, keamanan maritim, dan juga kerjasama kontra terorisme begitu. Dan ini kerjasama maritim juga seperti kita lihat kan sebelumnya justru menjadi poinnya AOIP sebetulnya. Nah, memang selama setahun terakhir kita melihat kata kunci maritime security ini juga memang memang apa ya memang memang mulai lebih kentara lagi gitu dibanding katakanlah tahun 2020 sampai 2021. Nah, baik itu terkait dengan pencapaian begitu Bapak Ibu ya atau existing situation sekarang begitu. Nah, tapi apa yang menjadi tantangan gitu dan ini juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Azul juga ya jangan sangat jelas tentang ada rivalitas di antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan juga ada berbagai macam kompleksitas di kawasan itu sendiri begitu.
Nah, di sini juga kalau kita sarikan dari berbagai macam studi yang ada, kita bisa menemukan setidaknya ada dua tantangan utama yang banyak disuarakan oleh para ahli atau para scholars begitu ya tentang ASEAN itu secara umum maupun secara spesifik itu tentang IOIP itu sendiri begitu. Jadi yang pertama itu memang masalah tentang atau tantangan tentang kohesi internal ASEAN begitu. Jadi ya ini seperti kita tahu Bapak Ibu kan memang ada anggapan atau juga memang kita lihat juga dalam prakteknya bahwa ada semacam kemandekan atau ada semacam disintegrasi secara implisit begitu ya di apa namanya di kalangan negara ASEAN itu sendiri begitu karena ada beberapa negara atau salah satu negara yang memang memiliki kecenderungan lebih dekat atau katakanlah berupaya untuk melindungi kepentingan dari negara-negara ekstra regional power tertentu begitu. Nah, di sini juga sebetulnya kita lihat juga datanya misalkan dari konteks diplomasi pertahanan bilateral begitu. Nah, ini lebih spesifiknya Indonesia nih. Karena kita kita tadi sebutkan bahwa Indonesia sebagai primus inter pares kan begitu yang tentu diharapkan kan bisa bersifat atau bersikap inklusif begitu ya. Inklusif bisa bersikap accommodating dan sebagainya begitu. Tapi kalau kita lihat dari datanya selama 2023 sampai 2020 sorry 2003 sampai 2023 jadi selama 20 tahun terakhir begitu ya. Jadi memang diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara BCLM ini ya, BCLM ini negara-negara Brunei, Kambodia, Laos dan Myanmar itu masih tergolong rendah begitu dibanding dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain. Dan di sini ada data yang menarik begitu bahwa selama 2 dekade itu Indonesia itu telah menyelenggarakan kemitraan strategis dalam bidang pertahanan dengan 73 negara begitu. Dan di sini ada peringkatnya gitu. Jadi di urutan pertama itu ada Amerika Serikat, urutan kedua ada Australia, urutan ketiga Singapura, negara ASEAN, urutan keempat Malaysia, anggota ASEAN, urutan kelima India, urutan ke 6 Jepang, kemudian Korsel, Thailand, ASEAN, Filipina ASEAN, kemudian Prancis gitu. Dan di sini yang tadi saya sebut ada semacam ketimpangan diplomasi pertahanan bilateral gitu. Karena Indonesia sendiri dalam konteks hubungan bilateralnya lebih banyak dengan negara-negara core country mungkin ya kalau kita bisa lihat di ASEAN itu sendiri ya. Sedangkan dengan Brunei, Kambodia, Laos, Vietnam dan Myanmar itu masih 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 kurang begitu. Nah, kemudian yang kedua, tantangan yang kedua memang adalah mempertahankan relevansi dan sentralitas ASEAN di tengah forum strategis lainnya. Dan ini juga sebenarnya sudah sangat dibahas mendalam oleh Pak Zul ya. Kita bicara tentang Quad yang di situ terdiri atas Amerika Serikat, Jepang, India, Australia, kemudian juga ada AUKUS ya, ada Amerika Serikat, Inggris dan juga Australia begitu. Karena kita lihat organisasi minilateral ya kita kita sekarang juga mengenal istilah itu ya minilateralisme ini juga ternyata kita melihat kecenderungan bahwa mereka menawarkan paket kerjasama dan bantuan yang besar dan konkret di kawasan gitu. Jadi meskipun secara jumlah anggota kecil, tapi ketika mereka outreach ke negara-negara luar begitu, mereka berani untuk memberikan banyak ya. Salah satu contoh yang paling kontemporer kan ketika beberapa pekan lalu ya Menhan Amerika Serikat kan berkunjung ke Papua Nugini, kemudian mereka sepakat untuk ada defense cooperation yang salah satu poinnya yang memang rame saat itu kan yang sampai saat ini rame juga kan bahwa Amerika Serikat bisa menggunakan markas militer Papua Nugini begitu dan jadi hal-hal ini yang mungkin dalam sudut pandang kita di Jakarta begitu menjadi satu kekhawatiran begitu ya dalam konteks sentralitas maupun strategik otonomi dari ASEAN itu sendiri begitu. Nah, kemudian ini baik saya skip saja ini tentang Kuat ya bagaimana Kuat itu punya apa prospek jangka panjang yang sepertinya penting begitu. Nah, tapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan ini disarikan dari berbagai macam literatur ya seperti David Sambo dan sebagainya yang bicara tentang rivalitas US dan China ini. Sebenarnya kalau kita lihat tentang AOIP itu sendiri secara spesifik maupun kita melihat ASEAN secara umum itu kan kita sebetulnya bicara tentang bagaimana ASEAN itu tidak hanya menjadi main driver ya. Jadi kan kita kenal istilah bahwa ASEAN ada di driving seat ya sebagai organisasi yang mengatur bulat lonjongnya dari dinamika di kawasan gitu. Tapi juga yang tidak kalah penting kan memang bahwa ASEAN juga pertama tidak kehilangan otonomi strategisnya gitu. Nah,
yang kita maksud dengan otonomi strategis itu juga bukan semata-mata ASEAN berada pada posisi yang netral begitu ya, bahwa kita tidak memihak dan sebagainya, tapi justru yang lebih penting adalah bagaimana ASEAN itu bisa menjadi organisasi yang satu fleksibel tapi juga melindungi kepentingan negara-negara anggotanya begitu. Nah, jadi saya pikir konteks ini di mana ASEAN sebagai main driver maupun juga sebagai apa ya strategik otonomi untuk meraih tujuan itu juga yang semestinya menjadi apa perhatian juga dalam konteks sebetulnya untuk apa sih diplomasi pertahanan itu dilakukan baik itu oleh negara anggotanya, baik itu oleh Indonesia maupun negara lain maupun juga dalam konteks multilateral di dalam ASEAN itu sendiri ya, baik itu ADMM, ADMM Plus dan sebagainya begitu. Jadi saya pikir fokusnya bird eye view-nya tetap harus di situ begitu. Nah, kemudian ini terakhir 1 menit saja. Jadi ini saya ingin sharing satu studi yang sangat menarik dari teman kita juga Tangguh ya di BINUS. Jadi dia mencoba bermain-main dengan prospek skenario begitu Bapak Ibu ya. Jadi tentang diplomasi pertahanan Indonesia ke depan dia menggunakan 2 variabel yang utama ya. Ada variabel tentang faktor finansial begitu dan kedua adalah situasi dari keamanan di kawasan sendiri apakah itu situasi yang damai atau situasi yang konflik begitu. Nah, di sini dalam konteks situasi pertahanan setidaknya ada 4 skenario yang bisa kita bayangkan begitu. Jadi dalam konteks skenario pertama di mana faktor finansial itu terkendala tapi dalam keadaan damai begitu, tujuan-tujuan diplomasi pertahanan Indonesia dalam hal itu apa namanya industri pertahanan atau dalam hal alutsista itu masih bisa meskipun terbatas begitu. Tapi juga kita akan mengalami apa namanya ada apa namanya satu kendala dalam melanjutkan strategic engagement dengan negara-negara besar begitu. Nah, tapi kalau misalkan dalam skenario yang kedua, nah ini skenario yang sangat ideal ya karena keadaannya damai dan juga faktor finansial dalam negeri juga terpenuhi, itu semuanya bisa tercapai. Yang pertama memang ya tujuan-tujuan kepentingan nasional kita dalam hal strategic engagement, dalam hal apa alutsista, dalam hal industri pertahanan bisa tercapai, tapi juga kita juga akan apa punya kawasan yang damai begitu. Nah, tapi di skenario ketiga dan keempat, nah ini yang bisa kita sebut sebagai mimpi buruk mungkin ya, karena di sini apa berada dalam kuadran konflik begitu. Kalau kita lihat di sini ketika skenario ketiga terjadi konflik, tapi juga apa ada faktor finansial juga semuanya akan sangat sulit bagi Indonesia untuk apa meraih berbagai tujuan atau kepentingan nasionalnya baik itu dalam hal modernisasi militer baik itu juga maupun dalam hal otonomi ya strategik otonomi dari negara kita itu sendiri. Sedangkan dalam skenario keempat, begitu di mana ada konflik, tapi faktor finansial terpenuhi, yang bisa kita bayangkan adalah ketika dalam diplomasi pertahanan, kita akan menjalankan satu sikap atau satu posisi yang netralitas bersenjata, gitu ya, kalau istilahnya dari Mas Tangguh ini, gitu. Jadi, memang kita akan tetap kepada prinsip bebas aktif, tapi juga apa namanya kita tidak bisa bergerak secara bebas begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, saya sepertinya sudah terlalu panjang berlarut-larut dalam menjelaskannya. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Arifin telah memberikan pencerahan yang sangat komprehensif terkait dengan masalah IOIP. Di situ kami bisa melihat bahwasannya dari 2 dekade itu dari 73 negara yang kita sudah berkolaborasi dalam kerjasama militer, kenapa tidak ada negara ASEAN yang itu yang lebih mendominasinya, lebih banyak ke negara-negara yang lain. Kemudian tadi melihat tentang masalah diplomasi pertahanan ke depan, dan harus diwaspadai tentang masalah adanya kuadran yang ketiga dan keempat, yang itu menjadi hal-hal yang menjadi sesuatu yang bisa menjadi pemikiran yang harus lebih serius. Terutama karena di kuadran tersebut mengarah ke arah konflik tadi disampaikan oleh Bapak Harbin. Untuk lebih lengkapnya mungkin ini satu hal yang di Pak Jul biar nggak penasaran untuk bisa menanggapi dari apa yang disampaikan dan suasana RTD ini yang luar biasa. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Pak Jul untuk bisa bertanya sebanyak-banyaknya kepada dua narasumber yang luar biasa ini dan menggunakan suasana ini menjadi hal yang uh, luar biasa untuk Pak Jul. Silakan Pak Jul untuk bisa mempertanyakan sebanyak-banyak kepada
dalam sesi pertanyaan ini. Silakan. Terima kasih Pak Cecep sebagai moderator. Terima kasih kepada para narasumber untuk paparannya yang sangat memberikan arah dan informasi. Boleh kami bertanya pertama kepada Pak Leonard Huta Barat, yaitu menurut pandangan Bapak, apakah rivalitas geopolitik ini pada akhirnya akan membawa dunia kepada bipolar atau multipolar, terutama untuk kawasan Indo-Pasifik. Yang kedua, bagaimana menurut pandangan Bapak Leonard perkembangan AOIP paling tidak untuk sampai menjadi sebuah pendekatan strategi keamanan di kawasan. Kemudian mungkin saya juga ingin bertanya juga kepada Bapak, ini pertanyaan ketiga adalah, menurut Bapak Leonard, bagaimana kedekatan militer di ASEAN saat ini, katakanlah dibanding ketika ASEAN baru berdiri, dan kira-kira ke depannya seperti apa yang diharapkan kerjasama pertahanan di negara ASEAN. Lalu yang berikutnya untuk Bapak Arifin, terima kasih Pak untuk elemen tadi disampaikan. Kami dapat menangkap bahwa diplomasi pertahanan di ASEAN tidak akan terlepas dari bagaimana hubungan pertahanan antar negara ASEAN itu, kemudian bagaimana hubungan ASEAN dengan katakanlah external partner atau arsitektur regional yang saling bersaing. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Arifin, menurut Bapak Arifin sebagai sebuah entitas pertahanan di ASEAN ini, menurut Bapak apakah akan ada kemungkinan menjadi lebih kohesif? Katakanlah ini kan ada kesepakatan peacekeeping antar ASEAN ya untuk 4.000. Apakah someday ASEAN itu akan punya katakanlah pasukan ASEAN gitu untuk isu-isu tertentu? Bagaimana langkah-langkah ini kalau memang terjadi, skenario-nya kira-kira seperti apa? Tadi saya juga karena Bapak sudah sangat seiring ya dengan penelitian yang kami lakukan ini, mungkin Bapak punya data yang lebih banyak, yaitu bagaimana menurut Bapak prediksi penerapan AOIP ini, bagaimana prediksi Bapak untuk selanjutnya pada pilar Polkap. Nah, mungkin sementara itu dulu dua pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Cecep. Silakan untuk Bapak narasumber untuk langsung merespon. Siap, izin. Ya, terima kasih Pak Cecep, Pak Zulkifli, yang berkaitan dengan rivalitas geopolitik ya. Kalau kita melihat konteksnya bipolar atau multipolar. Kalau kita kembali kepada sejarah di masa lalu pada saat Perang Dingin, maka balance of power yang terjadi untuk mencegah konflik besar di dunia, maka bipolar ini terwujud. Ada balance of power yang terjadi. Nah, suka atau tidak suka, walaupun Perang Dingin telah berakhir, saat ini rivalitas geopolitik itu terjadi. Negara-negara yang memiliki regional power men-challenge sebagai revisionis power terhadap negara yang memegang status quo saat ini. Jadi perebutan pengaruh itu akan terjadi. Ketika ketidakseimbangan itu sangat jelas, ya, jadi itu akan menyebabkan kemungkinan konflik lebih mudah, konflik besar lebih mudah terjadi. Jika terjadi perimbangan kekuatan, kemungkinan yang terjadi adalah proxy konflik atau frozen konflik. Jadi tidak melibatkan perang yang sangat besar seperti perang dunia di masa lalu. Jadi di Indo-Pasifik, bagaimana karakteristiknya? Jelas bahwa Tiongkok dianggap lebih asertif saat ini dalam keadaan pengaruh perebutan geopolitik dengan kekuatan ekonomi, tetapi juga ingin menunjukkan kekuatan militernya juga. Dan tentunya ini mendapatkan containment policy dari negara barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi apakah bipolar yang terjadi ataupun multipolar, kita akan melihat hotspot yang terjadi.
di kawasan Indo-Pasifik. Apakah misalnya di semenanjung Korea, Selat Taiwan, atau Laut Cina Selatan kita anggap sebagai beberapa contoh hotspot, apakah itu akan menjadi frozen konflik atau menjadi konflik terbuka yang lebih besar? Kalau dia konflik yang lebih besar, maka tentunya upaya perimbangan kekuatan akan lebih mencegah terjadinya konflik. Jadi masing-masing aktor akan menjaga agar konflik yang lebih besar yang merugikan masing-masing pihak tidak terjadi. Jadi ada semacam upaya deterrence dari masing-masing pihak. Namun jika ia multipolar, kita harapkan memang tidak terpecah pilihan opsi-opsi dari negara yang ada di kawasan antara memilih blok A atau blok B. Tetapi untuk memecah menjadi multipolar ini tentunya ada kepentingan-kepentingan yang harus dikedepankan, yang menjadi kepentingan bersama. Jadi tadi apakah pendekatannya di bidang ekonomi ataupun kesejahteraan di dalam Indo-Pasifik, ataupun tadi kegiatan kerjasama maritim yang sifatnya capacity building ataupun latihan bersama yang tidak diarahkan pada sikap agresif kepada negara tertentu. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan ke depannya, pola-pola seperti apa yang dijalankan oleh strategi ASEAN, termasuk Indonesia, terhadap mitra-mitranya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan ASEAN on Indo-Pasifik ini untuk pendekatan strategi ke depan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Arifin tadi dari BRIN, kalau kita melihat dalam kondisi damai, strategi apa yang paling mungkin dilakukan oleh ASEAN? Jadi strategi engagement dengan mitra-mitranya. ASEAN sangat bermitra dengan Amerika Serikat, pada saat yang sama ASEAN juga bermitra dengan Tiongkok. Konflik yang terjadi di kawasan akan sangat merugikan bagi kedua belah pihak dan semua mitra yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Nah, tentunya strategi engagement ini bagaimana yang bisa dilakukan secara berimbang kepada masing-masing pihak. Jadi tidak terlalu menuju pada aliansi tertentu atau bandwagoning kepada kelompok tertentu yang akan menimbulkan eskalasi lebih besar. Terutama nantinya isu yang harus ditangani di kawasan, kemungkinan saat ini atau kedepannya akan terjadi perlombaan senjata. Tadi mungkin pendapat Barry Busan akan dijelaskan di konteks kawasan. Apa yang terjadi dengan AUKUS, apa yang terjadi dengan akuisisi teknologi nuklir untuk kapal selam, tentu suka tidak suka akan menyebabkan reaksi ataupun aksi dari pihak lain. Nah, tentunya ini akan meningkatkan perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik ke depannya. Nah, ini tentu harus disikapi agar singgungan-singgungan atau gesekan-gesekan insiden tidak terjadi nantinya. Ya, jadi bagaimana kalaupun dilakukan peningkatan teknologi ataupun akuisisi alutsista ataupun arms race tidak mengarah kepada sengketa militer nantinya dengan pihak-pihak yang bertikai. Nah, mengenai kedekatan militer ASEAN sendiri di masa lalu ketika didirikan tahun 1967, konteksnya adalah sangat politis keamanan dalam rangka perang dingin. Sangat berbeda. Sampai dengan berakhirnya perang dingin ya dengan Uni Soviet bubar 90-an, maka konteks ASEAN sangat bernuansa deklarasi penanganannya berkaitan dengan politik keamanan atau aspek-aspek pertahanan dalam konteks perang dingin. Tetapi ketika perang dingin usai, pendekatan yang diarahkan semuanya adalah bagaimana mewujudkan satu komunitas ASEAN yang sejahtera, yang makmur bersama-sama, yang stabil. Jadi terjadi pendekatan. Nah, ke depannya di era sekarang tentunya sudah ada kesepakatan ASEAN dengan ASEAN Community dengan 3 pilar yang ada. Tentunya komitmen ini yang harus dikedepankan oleh ASEAN dan seluruh negara anggota, baik di pilar politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Memang tujuan daripada Charter ASEAN berbeda dengan Uni Eropa, tetapi keinginan untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas politik keamanan di kawasan sama, untuk mencegah perang ataupun konflik. Nah, inilah yang perlu kita kedepankan nantinya, mungkin dalam disertasi ini, bahwa strategi diplomasi pertahanan yang dapat disetujui secara kolektif oleh ASEAN misalnya, akan lebih memperkuat pilar yang ada di dalam ASEAN Community, akan memperkuat stabilitas politik keamanan di kawasan, akan tetap menjadikan ASEAN sebagai key driver daripada mitra-mitra regional bagaimana menata keamanan di kawasan. Dan ASEAN juga bisa menjadi bridge builder, manajemen perebutan pengaruh atau perimbangan kekuatan dari Tiongkok ataupun dari Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Mungkin itu tanggapan dari kami, Pak Zulkifli. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Cecep.
Ya, luar biasa sekali. Terima kasih, Bapak Leonardo. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pertanyaan berikutnya. Ya, baik Pak Cecep. Baik Pak Zul, saya berupaya menjawabnya ya. Yang pertama tentang prospek atau kemungkinan membentuk satu pasukan bersama di ASEAN begitu. Kemudian yang kedua adalah tentang prediksi penerapan IOP pada political security aspek gitu ya. Nah, oke kalau yang pertama saya pikir eh sudut pandang saya dan dalam melihat posisi ASEAN saat ini begitu ya Pak ya. Dan dalam melihat sejarahnya ASEAN juga sejak tahun 67 sampai sekarang begitu. Yang jelas kan pembentukan ASEAN sendiri berbeda katakanlah dengan SEATO begitu ya. Kalau kita bicara SEATO kan itu juga lagi pula anggota Asia Tenggara ini kan cuman Thailand dan Filipina begitu ya. Jadi yang memang apa sebetulnya konteksnya lebih untuk regional defense begitu. Dan kedua juga ASEAN juga tidak seperti NATO begitu ya yang menganut collective defense gitu. Jadi ketika satu serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap yang lain atau serangan bersama begitu. ASEAN kalau kita melihat sejarahnya dari berbagai literatur tidak demikian begitu. Jadi alasan untuk katakanlah membentuk dalam konteks kontemporer sekarang begitu kita melihat dinamika di misalkan antara Kamboja dengan Thailand, kemudian juga Myanmar dan sebagainya, eh, sepertinya akan sulit begitu, Pak. Itu yang alasan yang pertama. Yang kedua juga kalau kita melihat ASEAN kan sudah tidak terhitung begitu berbagai macam inisiatif maupun juga usulan begitu ya, baik itu yang berasal dari internal ASEAN maupun eksternal ASEAN tentang satu hal yang mendesak atau apapun yang akhirnya harus berhenti, mandek atau tidak jalan begitu atau katakanlah bahkan biasa-biasa saja, diam saja itu kan dengan alasan prinsip non interference itu ya. Jadi itu juga yang itu kan justru yang menjadi apa apa kalau dari sudut pandang skeptikal begitu ya mungkin bagi school of thought yang ASEAN skeptikal kan melihatnya non interference itu sebagai suatu prinsip yang constraining ASEAN begitu ya. Ini yang ASEAN ini cuman coffee talk apa namanya cuman seperti kafe gitu ya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya begitu. Tapi kalau dari sudut pandang lebih positif atau lebih lebih konstruktif tentang tetap terhadap ASEAN kan melihat justru malah prinsip interference itu yang bisa mendorong negara-negara anggota itu saling bicara begitu kan karena ada jaminan bahwa pembicaraan kita ini menyangkut common ground, common interest dan bukan tentang urusan domestik begitu ya. Nah, jadi saya pikir isu pasukan bersama kalau konteksnya multinasional troops begitu ya yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN untuk di ASEAN sepertinya akan sulit begitu. Tapi kalau dalam konteks negara anggota yang pergi ke negara lain begitu, seperti kan pernah pengalaman Indonesia di Kamboja begitu ya, ketika PKO tahun 93 dan sebagainya, itu sangat mungkin begitu akan terulang atau juga menjadi satu presiden yang juga baik juga dan lagi pula itu juga sudah menjadi praktek juga kan dalam konteks kita ke Myanmar dan sebagainya ada envoy military envoy dalam konteks dialog tentang demokrasi dan sebagainya begitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua Pak tentang IOIP dalam bidang politik keamanan ya. Jadi kalau kita melihatnya sih dalam ASEAN itu kan atau dalam IOIP secara spesifik kan memang coba kita menempatkan diri dalam ASEAN itu kan mereka itu sebetulnya prinsipnya itu kan mencapai atau berupaya meraih sesuatu yang istilahnya tuh low hanging fruit ya Pak ya. Jadi kayak buah-buah yang ketika apa ketika apa sih pohon buah itu mekar begitu kan yang gampang diambil begitu ya ketika kesepakatan itu lebih mudah dicapai bersama-sama begitu dan itu juga sebetulnya sangat tercermin kan ketika kita melihat konsep paper dari IOIP from defense perspective itu gitu ada maritime security ada uh, joint training sama information exchange begitu ya. Nah, dalam konteks maritime security itu yang mungkin akan lebih problematik dan sebagainya gitu. Karena di situ kan mau tidak mau akan bicara tentang laut Cina Selatan dan sebagainya begitu. Tapi kalau kita melihat pengalaman ya termasuk yang kemarin ASEAN Summit ya dan juga nanti kita kan mengantisipasi pertemuan dari IMM November depan ya
kita ngelihatnya ya agenda-agendanya juga sebetulnya sudah ada juga begitu. Jadi kelihatannya akan ya bisa dijalankan tapi seperti seperti biasa ASEAN Way begitu ya, akan berjalan secara gradual, akan berjalan secara apa namanya konsensus base begitu, dan juga apa namanya eh ya sebetulnya eh, apa namanya ya mengutamakan dari stabilitas kawasan itu sendiri begitu. Begitu Pak Zul, Pak Cecep, terima kasih. Makasih Pak Arifin. Silakan Pak Jul. Apa sudah mau tanyakan lanjut? Eh, saya kira sudah Pak. Nanti kalau apa kami kembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, kalau gitu, kalau memang dirasa cukup Pak Jul untuk bisa memperkaya hasan penulisannya, mungkin nanti secara adat mungkin Pak Jul bisa menghadap secara pribadi mungkin Pak Leonardo, mungkin juga Pak Haripin. Mungkin demikian Pak Jul, kalau memang kami bisa nggak salah tangkap. Ya. Jika demikian mungkin sesi tanya jawab kita nyatakan selesai dan berikutnya adalah sesi tanggapan dari dan arahan dari para dewan promotor. Ya, dimulai dari co-promotor 2 yang terhormat Bapak Letjen TNI Dr. Joni Mahroza SIP MA MSI, dipersilakan. Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator, yang saya hormati Profesor Makarim, sebagai promotor, Profesor Agung Banyu Permita, co-promotor 1, para narasumber, Pak Leonardo Taparat dan Pak Haripin, mahasiswa Zulkifli, dan para peserta FGD sekalian. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih pada para narasumber. Sekira masukan yang diberikan bagus sekali, baik dari narasumber 1 maupun narasumber 2. Banyak hal-hal yang mungkin bisa kita pakai untuk memperbaiki naskah yang sudah disiapkan Pak Zulkifli. Untuk diketahui para narasumber juga bahwa ini sudah masuk pada tahap selesai proposal, kemudian ini dilanjutkan dengan roundtable discussion. Dari saya tanggapan ke Pak Zulkifli mungkin kalau saya melihat tadi, saya merasa seperti dapat paparan dari Pak Zulkifli sebagai seorang diplomat ya. Saya merasa paparannya itu belum sebagai mahasiswa gitu. Maksud saya gini loh Pak, kalau namanya penelitian PhD gitu ya, tentu apa yang disampaikan mulai dari permasalahan, latar belakang, permasalahan itu dasarnya adalah literatur review dan teori gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu menyampaikan, menurut saya ini loh masalah yang sangat penting yang kita bahas terkait dengan OIP ini, itu is not what I say, tapi what other people say gitu. Jadi mengantarkan pada masalah itu berdasarkan literatur yang Bapak baca. Saya yakin ketika melihat di proposal maupun di naskah-naskah yang Bapak tulis itu sudah literaturnya sudah banyak dilakukan. Tapi ketika melakukan paparan gitu ya, jadi kita belum mendapatkan gambaran bagaimana sih peta penelitian yang Bapak teliti itu. Maksud saya memetakan pendapat dari peneliti-peneliti sebelumnya tentang apakah misalnya tadi pertanyaan pertama, ancaman dari kompetisi Amerika dengan Cina terhadap keamanan kawasan termasuk ASEAN itu seperti apa? Itu menurut siapa gitu? Mungkin Bapak tinggal mensarikan, mungkin misalnya sebagian besar para peneliti melihat kemungkinan begini. Ada berapa lagi melihatnya seperti apa? Jadi ada berapa yang Bapak sampaikan itu is not
what I say, but because other researchers say. Jadi kemudian masalah itu kelihatannya menurut Bapak itu apa gitu, dan jadi sebetulnya itu mensarikan apa yang disampaikan oleh. Nah, itu kan ada literatur review yang dilakukan di chapter di introduction maupun di chapter 2 gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua teori, Pak. Jadi teori tadi sudah sampaikan realisme, idealisme dan segala macamnya. Tetapi apa namanya? Saya kira masih kurang mengantarkan pada persoalan ya, terutama menyangkut masalah diplomasi pertahanan. Yang diplomasi pertahanan itu teorinya tadi masih belum. Ini tadi yang disampaikan Pak Haripin itu bisa memperkaya sebetulnya diplomasi pertahanan itu aktornya siapa. Kemudian apakah diplomasi pertahanan itu bisa mengadopsi konsep-konsep OIP yang tadi termasuk mengukur efektivitas di OIP dari 4 indikator tadi, maritime security, kemudian apa tadi itu ada SDGs, kemudian apalagi ada 4 tadi ya, kemudian yang defense diplomasinya ada 3, termasuk joint exercise, maritime security, dan tadi satu lagi saya lupa itu. Nah, tapi itu menurut saya Pak Zul itu memang harus diperlihatkan konsep-konsep teorinya seperti apa gitu. Jadi 2 hal itu yang menonjol yang saya lihat masih kurang masuk di dalam pemaparan Pak Zul. Masih sebagian besar itu pendapat, ya itu like my opinion gitu. Jadi walaupun sebenarnya di tulisannya sudah ada, tapi di dalam paparannya masih memperlihatkan dominan itu pendapat saya pribadi, belum merupakan hasil pemetaan dari literatur review dan teori yang ada. Itu menurut saya yang perlu ditambah Pak Zul untuk memperlihatkan bahwa ini adalah academic research ya, penelitian akademik kita, apalagi untuk PhD gitu. Saya pikir itu saja dari saya, Pak moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih banyak. Luar biasa sekali pencerahannya dari aspek metode penulisan. Mungkin Pak Jul bisa melengkapi tadi disampaikan oleh arahan pencerahan dari Ya, Pak. Koplo. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke arahan dan bimbingan tanggapan dari Dr. Nomor 1, Pak Profesor Ana Agung Bani Perwita MAPET. Dipersilakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Karena tadi Pak Kopromotor 2, Bapak Rektor sudah mengungkapkan tentang persepsi saya, misalnya gitu tadi ya. Saya jadi teringat bahwa ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris itu Pak Zul ya. Your perceptions may not be a reality. Jadi persepsi kita itu belum tentu itu adalah realita yang terjadi sesungguhnya. So my perception atau your perceptions may not be your reality. Nah, jadi ini penting digarisbawahi bahwa kita perlu melakukan katakanlah sebuah pendekatan yang critical approach dalam melihat persoalan-persoalan yang ada. Nah, terkait dengan itu saya ingin menggarisbawahi terima kasih sekali tadi Pak Leonard dan Pak Haripin, dan ini yang saya ingin garisbawahi dari para narasumber kita yang sangat cemerlang tadi. Pertama adalah tadi ketika dan ini yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu novelty Pak Zul sebagaimana disampaikan oleh Pak Kopromotor 2, Bapak Rektor, diplomasi pertahanan ala ASEAN. Apakah kita bisa memiliki diplomasi pertahanan ala ASEAN? Karena yang muncul di sini adalah sekarang ini adalah diplomasi pertahanan ala negara-negara anggota ASEAN. Jadi bukan diplomasi pertahanan ala ASEAN. Itu yang pertama. Apakah is it possible to have ASEAN model of diplomacy, defense diplomacy? Itu apa? Saya pikir ini suatu hal yang patut digarisbawahi dari Pak Leonard. Juga Pak Leonard dan Pak Haripin itu mengungkapkan tentang sentralitas dan unity ya, sentralitas. Jadi buat saya Pak Zul ini bisa nanti diuji. Centrality and unity itu is not a passive stuff, ya. Bukan satu hal yang pasif. Bahkan
centrality, unity is not passive or is not and cannot be passive. Nah, jadi karena bukan sesuatu yang pasif, maka harus aktif, maka mungkin temuan-temuan Pak Zul nanti bisa tadi seperti dikatakan oleh Pak Leonard diplomasi pertahanan ala ASEAN itu menjadi salah satu temuannya. Jadi ASEAN itu harus aktif gitu, bukan pasif. Karena tadi kalau Mas Arifin menyatakan bahwa kita di driving seat dan segala macam, itu bukan sesuatu yang taken for granted. Meskipun tadi Mas Arifin mengatakan bahwa ASEAN masih primus inter pares gitu kan ya. Tapi ini bukan sesuatu yang taken for granted. Jadi mungkin itu yang nanti menjadi temuan-temuan yang secara akademis tadi disorot oleh Bapak Kopromotor 2, Bapak Rektor, Bapak Johnny Maroza. Jadi itu mungkin yang perlu kita perhatikan, sehingga dengan demikian bagaimana caranya agar temuan itu bisa muncul secara katakanlah eksplisit. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Arifin bahwa mungkin ini kita akan menguji dalam konteks tertentu ya, dalam batas tertentu, apakah efektivitas EYP sebagai sebuah instrumen kebijakan, ya betul, Mas Arifin saya setuju itu, atau kita menguji 3 pilar yang muncul di EYP sebagai katakanlah studi kasus ketika kita akan melihat pertanyaan penelitian ketika akan menghadapi kualitas tadi. Dan saya pikir ini menjadi hal yang penting ketika nanti Pak Zul berangkat ke penelitian, ketika nanti akan bertemu dengan para informan bertanya, sehingga dengan demikian saya justru mengharapkan bahwa ini sebenarnya tantangan buat ASEAN, bahwa centrality and unity itu tadi sekaligus yang tadi saya sudah katakan berkali-kali, is not passive and cannot be passive. Jadi mendorong sentralitas ASEAN dengan menggunakan tadi literatur review yang sudah ada, dan kemudian juga konsep-konsep dan teori. Jadi saya ingat sekali Pak Zul, mohon maaf saya mengingatkan, saya malah mendapatkan bukunya dari Pak Zul itu dari Levagi ya, ketika bicara mengenai faktor kompleksitas di dalam sebuah regionalisme. Jadi mungkin ini kerangka pemikiran yang diberikan oleh Levagi dalam konteks regionalisme dan keamanan kawasan, itu justru bisa menjadi sebuah alat bantu yang sangat bagus untuk tadi menjawab tantangan dari Pak Kopromotor 2, Bapak Rektor, dan juga dari para narasumber. Sehingga dengan demikian kita sekaligus bisa menunjukkan bahwa centrality and unity is not passive or cannot be passive. Demikian moderator, semoga bermanfaat Pak Zul. Nanti kita bisa bertemu lagi setelah minggu ini, dan tentunya bersama para promotor, bersama Prof. Makarim dan Bapak Rektor Johnny Maroza. Terima kasih Mas Cecep sebagai moderator. Semoga bermanfaat. Siap, Prof. Siap, Prof. Mungkin Pak Zul ada yang mau disampaikan, direspon? Apa nanti saja? Mesti di-mute sepertinya Pak Zul, suaranya. Buat saya sangat Nanti ini saja. Pak Cecep, jadi masukan dari Siap. Bapak, tanggapan Bapak Rektor sebagai Kopromotor 2 dan Profesor Anak Agung, Pak Banyu sebagai promotor kedua kami catat dan akan kami laksanakan sementara begitu Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Zul. Nah, untuk gongnya mungkin kita bergerak ke Pak Promotor, Bapak Profesor Dr. Makarim Wibisono, mungkin bisa membulatkan atau memberikan pencerahan yang lebih dalam lagi dari penyampaian yang ada. Yang terhormat silakan Bapak. Silakan. Pasti di-mute Pak, sepertinya Pak. Kami tidak mendengar suaranya. Ya, sudah mendengar ya? Ya. Siap, sudah Bapak. Siap, silakan Bapak. Yang saya hormati Bapak Rektor, Pak Johnny Maroza, yang saya hormati Pak Profesor Banyu, yang menjadi kopromotor, dan juga saya hormati narasumber ya, baik Dr. Leo Huta Barat maupun juga Dr. Haripin ya, yang saya berlihat dengan seksama ya, bahwa suasana pembahasan pada hari ini sangat bermanfaat dan juga sangat baik buat Pak Zul ya, yang sekarang lagi mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun tulisannya lebih lanjut. Kan ini kan proposalnya sudah diterima, tinggal ini adalah RTD untuk memperkayanya dan untuk memberikan
visi yang lebih baik ya, bagus sekali. Saya sependapat dengan pandangan yang disampaikan oleh Pak Rektor ya, bahwa pada tingkat ini ya ada baiknya kita memberikan secara akademisi problem-problem yang dihadapi oleh ya, kerjasama ASEAN itu ya, karena kita memang melihat kerjasama dalam bidang perumusan kesepakatan dan kerjasama dalam bidang realitas di lapangan ya. Nah itu kita juga harus melihat dengan baik, dan saya menganjurkan mungkin pada tulisannya Pak Zul juga harus menggambarkan juga bagaimana challenge daripada kerjasama ASEAN ini ya, karena seperti diketahui ya, kan kita ASEAN ini kan terdiri dari berbagai ragam ikatan-ikatan ideologis, ikatan-ikatan kepentingan, dan ikatan yang dihadapi ya. Kita ingin juga kita melihat saja bagaimana tahun 2012 pada waktu kita merumuskan deklarasi ASEAN yang merupakan ya simbol bagi kesatuan ASEAN itu. Tapi pada saat itu kita lihat bagaimana negara-negara yang dekat dengan China ya, bagaimana yang kemudian men-challenge mengenai formulasi mengenai sikap ASEAN terhadap China tadi ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa di dalam ASEAN itu sendiri sebenarnya itu ada negara-negara yang sangat dekat dengan orientasi Amerika Serikat, dan ada negara-negara yang dekat dengan orientasi Cina ya, seperti Kamboja, Laos, ya, Myanmar ya. Itu adalah negara-negara yang sangat akomodatif terhadap konsum dari China. Jadi kita perlu menggambarkan hal itu. Nah, kedua yang saya perhatikan, memang sejak adanya social and defense community ASEAN itu kan sebenarnya beberapa gagasan coba dilontarkan, beberapa gagasan juga dicoba-coba untuk memuakakan. Tetapi partisipasi semua negara-negara ASEAN itu tidak semua tampil gitu ya. Jadi di dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang tampil misalnya adalah negara-negara seperti Malaysia ataupun Singapura atau apa. Tapi negara-negara yang lain itu tidak tampil. Jadi oleh karena itu mungkin ada baiknya juga di dalam menggambarkan hal mengenai kondisi dalam negeri ASEAN itu, Pak Joel juga menggambarkan mengenai partisipasi di dalam kerjasama atau diplomasi ASEAN negara-negara masing-masing negara ASEAN. Jadi ada ragam, ada perbedaan-perbedaannya yang ada. Ketiga yang saya lihat juga, kita melihat bahwa Indo-Pasifik ini bukan hanya kita yang berminat atau kita yang menjaga ingin, tapi negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina itu memiliki kepentingan yang sangat mendalam di bidang itu. Ya. Nah, kalau kita lihat kan AOP itu intinya inclusivity, ya. Jadi gimana semua ikut bersama-sama, ya. Nah, kalau kita mencoba deal ya secara bersama-sama, bagaimana ASEAN dengan Amerika mungkin tidak terlalu complicated ya dibandingkan bagaimana kita membuat kerjasama antara ASEAN dengan China atau sebaliknya, ya. Nah, jadi kita harus melihat juga bahwa kalau negara-negara yang dekat dengan Amerika pada umumnya biasa dengan containment, ya itu sejak dulu sudah dilakukan ya. Malahan Seattle itu juga adalah bentuk dari containment policy. Tapi kalau negara-negara yang dekat dengan China, itu kan selalu pendekatannya tidak berupa containment policy-nya, tapi justru bagaimana kerjasama mengenai infrastructure, bagaimana mengenai pembangunan ekonomi, yang tidak merupakan arrangement militer anti, ya, yang counter terhadap arrangement yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi oleh karena itu maka perlu juga ada gambaran sedikit ya mengenai hal itu. Nah, ketiga, yang keempat yang kita lihat ya, pada umumnya negara-negara Barat itu selalu menggunakan ketentuan-ketentuan hukum internasional ya bagi argumentasinya yang dipakai ya. Tetapi kalau China ya
mereka selalu menggunakan dimensi historis ya dalam rangka untuk menuntut sikap-sikap politisnya di situ ya, baik mengenai posisi lautnya di Laut Cina Selatan ya, maupun juga bagaimana aplikasinya di pembentukan wilayah pertahanannya di Asia ini ya. Jadi oleh karena itu kita juga diberikan gambaran ancaman-ancaman sedikit mengenai bagaimana orientasi masing-masing negara baik Amerika Serikat maupun China terhadap international law ya, atau terhadap itu. Jadi sehingga kita punya gambaran yang agak lengkap. Tapi all in all ya, saya rasa apa yang sudah dibuat oleh Pak Zul itu adalah suatu pendekatan yang baik ya. Hanya seperti dikatakan Pak Rektor itu baik, itu jangan meng-highlight bahwa itu your opinion, tapi itu lebih baik reflected ya dari researcher ataupun buku ini atau buku. Jadi Anda itu kemudian come up dengan semacam pendapat pribadi setelah mengatasi apa pendapat-pendapat yang ada terlebih dahulu gitu. Jadi ini akan membuat tulisan Anda nanti akan semakin menarik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas masukan dari para narasumber, dari Pak Rektor maupun Pak Banyu ya, karena itu sangat berharga untuk memperkuat Pak Zul dalam rangka merumuskannya. Sekian Pak. Terima kasih Bapak Promotor. Pak Zul, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik Pak, dari saya semua saya catat, laksanakan, dan akan jadi pengayaan serta tentu kami harapkan penyelesaian dari disertasi ini. Demikian, terima kasih kepada para narasumber, promotor, kopromotor 1 dan 2, dan para peserta. Dan tak lupa Pak Kaprodi yang selalu setia Pak dalam urusan kami dengan secara administrasi dengan Unhan. Pak Robi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zul. Diskusinya yang luar biasa, namun boleh kami mencatat selaku moderator bahwasannya keberadaan IOP itu mempresentasikan usaha ASEAN untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menentukan arah hubungan regional menghadapi dinamika nyata geopolitik yang semakin meningkat di wilayah Indo-Pasifik. Kemudian komitmen ASEAN untuk mempertahankan sentralisasinya dalam struktur keamanan yang regional dan mempromosikan pendekatan yang inklusif dalam diplomasi pertahanan. Dan demikian IOP mewakili pendekatan ASEAN yang lebih hati-hati namun strategis dalam menghadapi rivalitas geopolitik di wilayah Indo-Pasifik. Dan hal ini mencerminkan bahwa keinginan ASEAN untuk memainkan peran yang aktif dan konstruktif dalam menjaga stabilitas keamanan di regional. Kami bisa mengkonklusikan demikian atas pelaksanaan RTG ini. Acara berikutnya kita mengajukan ke acara penutup, yaitu berupa foto bersama. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengambil posisi. Kita mengambil satu sekali saja. Kita bersisi dengan posisi bela negara. Mohon izin kalau Bapak berkenan untuk menyalakan videonya yang masih off. Kita dengan posisi bela negara, tangan kanan di depan. Kita hitungan mulai 1, 2, dan 3. Ya, terima kasih Bapak atas pelaksanaan untuk foto bersamanya. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kiri pada siang ini. Semoga membawa keberkahan dan menjadi ladang amal tersendiri buat kita semua. Amin. Amin. Kami selaku moderator mohon maaf bila ada kata atau mungkin tidak untuk yang kurang berkenan selama dalam pelaksanaan RTD ini. Menuai padi yang ada di sawah, pohon kelapa banyak buahnya. Andai ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Salam bela negara. Baik. Terima kasih Pak Leonard. Terima kasih Pak Rektor, Pak Karim, terima kasih banyak. Pak Zulkifli, semua teman-teman, Pak Cecep. Pak Zul, langkah berikutnya. Terima kasih Prof. Siap. Ya, time goes by so Karim. fast, Pak. Come on, you Siap. can do it. Siap.
Siap, siap. Ya, Terima Banyu. kasih, Baik, permisi. Banyu. Makasih Siap. Bapak Pak semuanya. Rektor, Izin. ya semuanya. Ya. Izin Pak Robi. Ya, Pak Arifin, thank you ya. Makasih Mas Banyu. Pak Arifin, terima kasih. Semoga bisa ketemu